Halo hai Skilly Friends, aku Skilly, aku berkualifikasi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat semua ya. Nah, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke halaman YouTube Skilly, selamat datang dan perkenalkan, Skilly merupakan suatu platform berbasis pendidikan yang bisa membantu teman-teman untuk mendapat informasi beasiswa, kiat-kiat masuk perguruan tinggi negeri, mengasah skill, dan masih banyak yang lainnya. Oke teman-teman, tanpa banyak berbasa-basi, kita langsung masuk kepada pembahasan video kali ini mengenai mencintai diri sendiri. Sadar atau tidak, masih banyak loh orang-orang yang belum cinta terhadap dirinya sendiri. Padahal, seperti yang kita ketahui dari dulu, bahwa hal-hal yang besar selalu dimulai dari benih-benih yang kecil. Hal ini berlaku juga untuk manusia. Ketika kita mau melakukan suatu hal yang besar dan melibatkan banyak orang, kita harus tuntas dulu dong sama diri kita sendiri. Selanjutnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri. Singkatnya, mencintai diri sendiri merupakan suatu sikap penerimaan terhadap diri sendiri. Ketika kita berhasil mencintai diri kita sendiri, kita akan memperoleh suatu kebahagiaan dan ketenangan dalam diri. Kita nggak akan lagi nih dipusingin sama standar dan pandangan orang lain terhadap diri kita. Nah, sekarang kita udah tahu apa yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri atau yang biasa kita tahu sebagai self-love. Gimana sih caranya supaya self-love ini bisa tertanam dalam diri kita? Yuk, simak penjelasannya. Langkah yang pertama, coba teman-teman tarik nafas secara perlahan. Hembuskan. Ya, coba beri ruang untuk diri kamu sendiri. Coba untuk rileks dan teman-teman bisa melakukan meditasi. Coba pikirkan hal-hal apa yang teman-teman sukai dan hal apa yang teman-teman tidak sukai. Karena dengan melakukan hal tersebut, secara nggak langsung teman-teman udah mulai mengenali diri teman-teman sendiri loh. Langkah berikutnya, coba ketahui dan kenali potensi dan kelemahan dirimu. Karena kenapa? Ketika kita mengenali potensi dan kelemahan diri, kita bisa menyesuaikan porsi untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki dan menerima kelemahan yang kita punya. Untuk langkah yang ketiga yaitu do your hobbies. Lakukan hal-hal yang kamu sukai atau hobi-hobimu. Langkah ketiga ini nyambung sama poin yang pertama tadi ketika aku minta kamu untuk mengenali hal-hal yang kamu sukai. Nah, jadi si hobi-hobi ini tuh bisa membantu kamu untuk menstabilkan kondisi fisik dan mental kamu ketika kamu merasa ada hal-hal yang gak sesuai dengan keinginanmu. Kamu bisa melakukan hobi ini secara rutin untuk kesehatan mentalmu dan yang tentunya untuk mencintai dirimu sendiri. Berikutnya langkah yang keempat. Nah ini nih pasti teman-teman banyak yang gak sadar sering ngelakuin hal ini. Yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ayo ngaku suka ngelakuin ini kan? Sama kok, aku juga suka. Nah, tapi sebenarnya hal ini tuh nggak baik untuk dilakukan loh teman-teman. Karena kenapa? Kita dilahirkan sebagai satu individu yang artinya kita itu unik. Cuman ada satu. Pasti bakal beda dong antara satu dengan yang lainnya. Jadi nggak relevan kalau kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita ngebandingin diri sama diri orang lain itu gak akan ada habisnya. Yang ada jatuhnya kita itu gak menghargai diri kita sendiri teman-teman. Jadi yuk kita coba untuk mulai berhenti membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Langkah yang kelima, teman-teman harus mengetahui hal apa saja yang kamu butuhkan. Caranya bisa dengan dicatat atau dengan mendaftarnya. Apa aja sih yang dicatat dan didaftar itu? Jadi teman-teman coba bayangkan deh,
hal apa aja yang teman-teman butuhkan untuk mencapai hal-hal yang ingin teman-teman capai. Udah kepikiran? Nah, kalau udah kepikiran hal-hal apa aja itu, bisa teman-teman langsung catat dan itulah hal-hal yang teman-teman butuhkan. Next, langkah yang ke-6, yaitu reward yourself atau berikan dirimu penghargaan. Ketika teman-teman berhasil mencapai salah satu tujuan yang teman-teman inginkan, teman-teman boleh banget nih ngasih suatu penghargaan untuk teman-teman sendiri. Buat apa sih kita ngasih hadiah buat diri kita sendiri? Karena kalau dipikir-pikir konyol juga ya ngasih hadiah buat diri sendiri. Tapi ternyata nggak sesepele itu teman-teman. Ketika kamu memberi hadiah kepada diri sendiri, artinya kamu menghargai dirimu sendiri. Terus hadiah apa yang bisa kita kasih untuk diri kita sendiri? Banyak kok. Kita bisa pergi liburan, bisa pergi belanja, atau bisa beli barang-barang yang kita inginkan dari dulu. Atau yang paling simpel nih, kita bisa kasih diri kita istirahat. Waktu untuk istirahat, menonton film atau apapun. Here we go to the last step. Langkah ke-7. Carilah lingkungan yang tepat. Karena nggak jarang ya kita temui seseorang yang dia itu sudah berhasil mengontrol dirinya menjadi lebih baik, tetapi dia dikelilingi oleh lingkungan yang tidak mendukungnya. Hasilnya apa? Lambat laun ia akan mengalami kemunduran dan ini bukan hal yang baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebisa mungkin, berkumpullah dengan orang-orang yang suportif kepadamu dan menerimamu apa adanya tanpa adanya suatu tuntutan. Begitupun sebaliknya, sebisa mungkin kita menjadi orang yang suportif kepada orang-orang terdekat kita dan tidak menuntut apapun kepada dirinya. Ingat, semua orang berhak untuk memilih dengan siapa ia ingin bergaul, termasuk dirimu. Nah, itu dia langkah-langkah untuk mencintai diri sendiri versi Skilly. Gimana? Tertarik untuk coba? Teman-teman bisa rasakan dan buktikan sendiri betapa luar biasanya dampak dari mencintai diri sendiri. Masa sih sama doi bisa sebucin itu tapi sama diri sendiri gak perhatian? Yuk mulai saat ini kita coba kenali dan cintai diri kita sendiri. Jangan lupa bahagia dan maafkanlah kesalahan-kesalahan dirimu di masa lalu. Sekian video Skilly kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.